Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Ramdhani dengan NPM 207002036 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi dengan dosen pengampu Parian Nur Diansah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja trafo uji untuk menghasilkan tegangan tinggi dan juga menjelaskan salah satu tugas kejadian blackout atau kerusakan peralatan tegangan tinggi yang pernah terjadi beserta penyebab terjadi kejadian tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan trafo uji. Transformator uji adalah transformator penaik tegangan atau penurun tegangan yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi. Bentuk tegangan yang dapat dihasilkan oleh transformator uji adalah tegangan arus bolak-balik, tegangan arus searah, dan tegangan tinggi impuls. Transformator uji memiliki faktor transformasi listrik yang sangat besar. Nilai faktornya melebihi faktor transformasi pada transformator daya. Konstruksi transformator uji sama dengan transformator pada umumnya. Transformator uji memiliki belitan primer dan belitan sekunder. Belitan primer dihubungkan dengan sumber tegangan dengan nilai yang rendah. Pada pengujian tegangan tinggi skala kecil, nilai tegangan pada belitan primer umumnya hanya 220 volt atau 400 volt. Sedangkan pada pengujian skala besar digunakan belitan primer dengan nilai tegangan sebesar 3,3 kV atau 6,6 kV atau 11 kV. Pada belitan sekunder, nilai tegangan yang dibangkitkan mencapai ratusan kV. Transformator uji menggunakan beban listrik berupa bahan isolasi pada peralatan tegangan tinggi. Prinsip kerja dari transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi atau core. Ketika kumparan primer dialiri arus AC atau bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnet atau densitans flux magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau kumparan primer akan menginduksi GGL atau gaya gerak listrik dalam kumparan kedua atau kumparan sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian, terjadilah perubahan taraf tegangan tinggi baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Sedangkan inti besi pada transformator atau trafo pada umumnya adalah kumparan atau kumpulan lempeng-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan kegunaan untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu kasus dari blackout yang pernah terjadi di negara kita, yaitu di Indonesia yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019. Kronologisnya, pemadaman listrik secara serentak atau blackout dikarenakan turun drastisnya aliran listrik di saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET Ungaran Pemalang 500 kV. Kemudian meluas dan mempengaruhi sirkuit Depok Tasikmalaya sehingga terjadi gangguan listrik pada 3 SUTET secara bersamaan yang dikenal dengan istilah N-3. Hal inilah yang menyebabkan pemadaman serentak di sebagian wilayah barat Indonesia terjadi. Dua sirkuit yang di atas ini mengganggu. Nah, ketika gangguan mengarah ke N-3, tadi tegangan turun. Akhirnya, sirkuitnya terlepas dan terpisah sistem listrik antara barat dan timur. Inilah penyebab listrik di bagian barat mati, sementara di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan juga Bali menyala. PLN segera melakukan penstabilan sesaat setelah mengetahui listrik blackout. Untuk memulihkan listrik, PLN memasok aliran listrik dari wilayah Jawa Timur yang tidak terdampak ke PLTA Saguling dan PLTA Cirata. Kemudian, dua PLTA ini mengaliri pasokan listrik dari timur ke barat menuju PLTU Suralaya
melalui Gitet, Cibinong, Depok, Garut, Lengkong, Jalaraja, dan Sularaya. Selain itu, Gitet Gandul akan menyalurkan listrik ke PLTGU Muara Karang untuk memasok aliran listrik ke DKI Jakarta dengan mengaliri listrik tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya maupun ada salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.